Assalamualaikum. Mas. Sini. Ada apa sih? Kamu nyuruh aku buru-buru pulang? Ada apa? Aku lagi senang banget. Tahu nggak aku senangnya kenapa? Kamu dapat undian. Mana arisan? Bukan salah semua. Terus apa, sayang? Kamu hamil, sayang? Alhamdulillah. Akhirnya aku akan jadi ayah. Makasih ya. Iya. Ya, halo. Apa? Iya. Aku segera ke sana. Kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas? Papa meninggal. Papa meninggal kena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baiklah. Selamat sore. Maaf mengganggu. Tapi saya datang untuk berbicara dengan kalian. Bapak siapa ya? Ada apa? Saya pengacara yang mengurus warisan orang tua kalian. Kapan kalian ada waktu, saya bisa mengatur pembagian warisan untuk kalian secepatnya. Warisan ya? Terserah kamu aja, Mas. Iya Pak, besok kita ketemu di rumah papa saya saja. Baik, sampai ketemu di sana. Sesuai dengan surat wasiat almarhum papa kalian, Bu Rika dan Pak Reno mendapatkan uang dan perusahaan milik almarhum papa kalian. Selain itu, masih ada warisan lainnya. Dan untuk lebih detailnya, silakan Bu Rika dan Pak Reno baca surat wasiat ini. Silakan Bu Rika. Baik, kalau begitu, Bu Rika dan Pak Reno, saya permisi. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu Rika. Terima kasih Pak. Wah, ini banyak banget. Aku juga gak nyangka bakal dapat sebanyak itu. Mas. Apa sayang? Lebih baik kamu cari orang yang lebih kompeten buat ngurus perusahaan. Ngapain? Aku sanggup kok. Aku janji akan ngurus perusahaan dengan baik. Nah, sekarang kan kita udah kaya, jadi kamu resign aja dari perawat. Aku sanggup kok nafkahin kamu. Iya, nanti aku berhenti. Tapi kamu harus kerja yang benar, ya? Iya, aku janji. Asti, ingat. Yang punya warisan ini Reno, bukan kamu. Jadi kamu gak usah ngomong. Pelan-pelan sih sayang. Iya.
Iya Mas, ini kita udah sampai. Sudah dong. Oke, aku harus kemana nih? Ikutin aku aja. Pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan Mas. Iya. Kita sebenarnya mau kemana sih? Kok pakai ditutup segala? Nek. Iya. Namanya juga kejutan. Kalau dibuka itu bukan kejutan dong. Mana? Surprise. Happy birthday. Oh Mas, Kamu suka? ini kejutannya Mas. Makasih banyak ya, aku suka banget. Tapi aku nggak butuh rumah sebesar ini Mas. Aku maunya yang sederhana aja. Apa kamu bilang? Aku udah susah-susah nyari rumah bagus buat kamu dan kamu bilang gak suka. Kamu gak ngargain banget sama suami kamu. Enggak, bukan begitu maksud aku. Maksud aku biar kamu nggak boros, biar kamu pakai uang kamu sebaik-baiknya. Mas. Mas, jangan marah dong. Aku suka kok rumahnya. Jangan bohong, tadi kamu bilang gak suka. Tadi kan baru lihat dari luar. Ternyata dalamnya bagus banget. Aku suka desain interiornya, Mas. Nah gitu dong. Aku beliin ini tuh buat kamu sayang. Iya, makasih ya Mas. Tuh lihat lampunya, mahal itu sayang. Nih. Aku takut kalau Mas Reno bakal lebih boros lagi nanti. Aku harus cari cara buat ngatur keuangan rumah tangga biar Mas Reno gak boros. Hati-hati angkatnya Mas, jangan sampai rusak. Iya Pak. Ya. Taruh di ruang tamu saja ya. Loh Mas, ini gak salah. Barang-barangnya mewah begini. Ya iyalah, masa rumah semewah ini barang-barangnya murahan. Ya aku gak apa-apa banget. Hati-hati Mas, hati-hati. Aku gak apa-apa banget Mas. Barang-barangnya biasa aja, yang penting kita punya tabungan untuk masa depan. Udah kamu gak usah khawatir ya. Aku bisa cari uang banyak lagi ya. Sekarang kan aku sudah jadi bos di perusahaanku. Bang, itu taruh di sini. Aku tunjukin di mana. Nah, ini. Semoga nanti ke depannya Mas Reno gak ngeluarin uang lagi buat hal yang gak terlalu penting. Asti, Kak Rika? jadi ini rumah mewah kalian. Bukannya ngembangin usaha dulu, malah langsung foya-foya beli rumah mewah. Iya Kak, padahal aku udah bilang sama Mas Reno gak usah. Tapi ya gimana? Maunya Mas Reno kayak gitu Kak. Terserah kamu deh, bukan urusanku. Pokoknya bilang sama Reno, kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, kakak gak akan bantu lagi. Iya Kak. Omongannya Kak Rika ada benarnya juga sih. Tapi gimana ngomongnya sama Mas Reno ya? Halo, maaf ya nunggu agak lama. Mas, Saya Arman dan ini istri saya Mon. halo Asti. Mona. Ini ada sedikit makanan dari kamu sebagai ucapan selamat datang. Makasih banyak ya, sampai ngerepotin segala. Silakan duduk. Maaf ya, kita baru pindahan jadi nggak sempat kenalan sama tetangga. Saya Reno dan ini wanita yang paling saya sayang. Gak apa-apa, nama juga perpindahan. Saya itu dokter spesialis kandungan di sini loh. Dan ada klinik juga depan rumah. Oh, jadi dokter kandungan. Wah, kebetulan sekali saya lagi hamil muda.
Jadinya nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit deh. Kalau mau kontrol kandungan, tinggal nyebrang aja ke depan ya. Mas, kita nggak usah deket-deket sama mereka, Mas. Pulang yuk. Kami pamit ya. Iya. Iya, makasih ya udah nyempetin datang ke rumah. Terus bawain makanan lagi. Saya antar yuk. Yuk. Bentar ya, Mas. Ayo, Reno. Ya. Nanti lain kali saya yang mampir ke rumah ya. Makasih ya. Mas, kamu kenal sama yang namanya Mona? Aku nggak kenal sama dia. Aku pikir kamu kenal. Kita ke kamar yuk. Kamu nggak ngantuk? Aku lagi males sayang. Aku ini kan bos. Suka-suka aku dong. Loh, ya nggak boleh males dong. Bawahan juga kan harus diawasin. Kalau emang kamu males buat ngantor, lebih baik kamu sewa direktur. Seperti yang aku bicarakan kemarin. Kenapa sih? Kamu nggak percaya sama kemampuan aku? Bukannya gitu, Mas. Tapi kan memang kamu belum punya pengalaman buat mengelola perusahaan. Jadi lebih baik kamu cari orang yang memang sudah berpengalaman. Ribet kamu, bawel. Tuh kan, persis seperti dugaan aku. Uang tabungannya Mas Reno menipis. Dulu ada miliaran, sekarang tinggal puluhan juta. Pasti gara-gara beli rumah mewah ini. Ya Allah, aku sakit banget. Aduh. Gimana kondisi kandungan saya, Dok? Nggak apa-apa kan? Aman, cuman kamu agak sedikit stres. Jadi asam lambung kamu naik. Kamu belum makan? Iya sih. Aku tulisin resep, nanti minumnya teratur. Jangan sampai nggak makan agar tidak stres. Baik. Terima kasih banyak. Saya permisi. Ya. Mari. Siap. Sayang. Kamu ngapain sih tolongin dia? Lain kali kamu gak usah tolongin dia lagi. Biar dia cari dokter lain aja. Sayang, aku ini kan dokter. Jadi aku nggak boleh milih pasien. Udah kewajiban aku untuk nolong orang. Ya. Mas? Mas? Itu di rumah Mona ada polisi, ada apa ya? Ayo kita lihat. Ayo Pak. Ada apa ini Pak? Salah saya apa Pak? Diam, jangan melawan. Saya, Pak, saya mohon Pak, jangan bawa suami saya. Maaf, Bu. Loh, kok Arman sama ditarik gitu? Kenapa ya? Kita lihat ke sana aja yuk, Mas. Yuk. Tolong Pak, jangan bawa suami saya, Pak. Suami saya nggak bersalah, Maaf, Pak. Bu. Ada apa ini, Pak? Kenapa bapak-bapak mau bawa Mas Arman? Saudara Arman ini kami tahan atas laporan dugaan malpraktek dan membahayakan nyawa orang lain. Bohong itu semua Pak. Saya dokter resmi ada izinnya.
Nanti bisa dijelaskan semua di kantor. Sekarang ikut. Gak usah dikejar, biarin aja. Ayo kita masuk, ayo. Duduk sini dulu. Kenapa Mas Arman ditangkap? Dia tuh salah apa? Mas, dia tuh orang paling jujur yang aku kenal, Mas. Ya, kamu tenang dulu ya. Nanti kita cari tahu sama-sama. Terus aku harus gimana? Kalau nggak ada Arman, aku harus gimana? Masih ada aku sama Asti yang akan jagain kamu. Kamu tenang ya. Sayang, Aku nggak suka ya kamu seharian di rumahnya Mona untuk nenangin dia. apaan sih kamu? Itu kan sudah tugas kita sebagai tetangga untuk saling bantu. Ya tapi nggak sampai pelukan juga, Mas. Harus ada batasannya dong. Kamu rese ya? Kok kamu jadi nggak punya empati gini? Kamu kan perempuan, harusnya kamu bisa ngerti perasaan Mona. Malah mikir yang bukan-bukan. Aku bukannya mikir yang bukan-bukan, Mas. Tapi aku lihat sendiri. Kamu itu ngerangkul Mona. Ya terus aku harus gimana? Nenangin Mona biar dia nggak nangis. Ngasih permen. Emangnya dia anak kecil. Udah nggak usah protes kamu. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau makan di luar sama kakakku. Kok makan di luar? Aku udah siapin makanan buat kamu. Aku lagi malas lihat muka kamu. Ngeselin. Awas. Udah kakak duga, pasti akhirnya begini. Kamu datang untuk pinjam uang kan? Dia kan minjem buat modal usaha, biar perusahaan makin maju lagi, Kak. Makanya kamu jangan boros, langsung beli rumah mewah. Coba kamu jadiin modal. Sebenarnya terpaksa juga mau minjem sama kakak. Tapi gimana lagi? Si Asti itu banyak banget permintaannya. Emang belagu tuh orang. Depan kakak aja dia baik. Di belakang banyak nuntut kamu. Ya emang itu kenyataannya. Nanti kakak pinjemin ya. Itu dong, Kak. Makasih ya, Kak ya. Mas, itu aku udah buatin sarapan. Mas, kamu nggak mau sarapan dulu? Ngapain kesini? Aku cuma pengen lihat keadaan kamu aja. Kamu udah nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Terus?
Udah, cuma itu aja. Kamu udah makan belum? Ini aku bawain makanan buat kamu. Kemana sih Mas Reno? Kok belum pulang-pulang juga? Mana gak ada kabar lagi. Itu Mas Reno udah pulang, ngapain ke rumahnya Mona? Bukannya langsung pulang? Ngapain kamu ke rumah Mona, Mas? Nganterin makanan buat Mona. Aku udah kasih dia makanan tadi siang. Ya mungkin makanan kamu itu nggak enak dan bukan selera Mona. Sekarang udah sering kram nih. Sakit banget. Perlengkapan bayi yang kamu minta sudah aku beliin. Kan aku belum butuh itu semua, Mas. Aku aja masih hamil muda. Terus kamu mau apa? Aku mau dianterin ke dokter, Mas. Sekarang kaki aku udah mulai sering kram. Aku juga mau cek kehamilan aku lagi. Bukannya tempo hari udah diperiksa? Iya udah sih, tapi aku gak percaya sama hasilnya. Lagi pula dokter Arman juga akan tersangka kasus malpraktek. Udah terserah kamu ya, aku nggak bisa nganter kamu karena siang ini aku lagi sibuk. Kamu pergi aja sendiri naik taksi. Ya, makasih. Bagaimana, Dok? Dari hasil pemeriksaan, kandungan ibu aman. Hanya sedikit kurang asupan gizi. Jadi ibu harus banyak makan makanan yang bergizi dan tidak boleh stres ya. Baik, Dok. Terima kasih.
janinnya tambah sehat ya. Baik dok, apa ibu tetangganya dokter Arman? Soalnya tadi saya lihat alamat rumah ibu itu dekat dengan alamat klinik dokter Arman. Iya dok. Emangnya kenapa dok? Enggak, saya cuma bingung aja. Kenapa dokter Arman sampai bisa dituduh malpraktek? Padahal beliau itu orangnya baik loh. Saya juga kurang tahu dok, soalnya saya juga baru kenal. Ini resepnya, silakan resep. Baik dok, terima kasih. Saya pamit. Sama-sama, silakan. Sekarang kalian boleh pesan makanan apa saja. Makanan paling mahal sedunia. Serius nih? Serius, gue yang bayarin. Yoi, kita bisa makan dan minum sepuasnya. Sampai puas. Nih. Ini paling istimewa nih di restoran sini nih. Siapa dulu? Sudah ke Reno. Nih, lo coba nih. Enak banget. Mantap nih. Kalau habis, pesan lagi. Mas Reno kemana sih? Kok masih belum pulang juga, udah jam segini. Mas Reno? Kamu ngapain nyariin Mas Reno? Mas Reno mana? Ngapain kamu nyariin Mas Reno? Aku lapar, aku belum makan. Kalau kamu belum makan, kamu ambil aja di dapur. Aku masih ada makanan kok. Oh enggak, aku nggak mau makan masakan kamu. Aku mau nunggu Mas Reno aja. Tolong ya, kamu jangan deket-deket Mas Reno. Kalau kamu butuh makanan, aku masih bisa beliin kok. Yang deketin itu Reno, bukan aku. Maksud kamu apa? Mas Reno kemana sih? Kebiasaan lama keulang lagi nih. Suka nggak pulang, suka pulang malam. Mas Reno tuh kan, dia pasti pulang malam banget deh nih. Sayang, bangun dong. Udah pagi nih, kan kamu harus ngantor. Ganggu aja kamu. Kok kamu tidur di sofa sih, Mas? Semalam pulang ngantuk banget, aku gak sempat ke kamar. Emangnya semalam kamu habis dari mana? Kok pulang sampai selarut itu? Kan kamu tahu kalau paginya kamu harus ngantor. Jadinya kamu harus istirahat malamnya. Jangan pulang sampai selarut itu, Mas. Berisik banget kamu. Aku masih ngantuk. Aku gak mau ke kantor. Awas. Ya Allah. Sekarang ucapan aku udah gak didengar lagi sama Mas Reno. Mas, Ada apa? aku pengen ngomong sama kamu. Emang gak bisa nanti? Gak bisa, aku rasa ini penting. Buka aja. Sejak kita menikah, kita udah sepakat untuk saling jujur satu sama lain, Mas. Tapi belakangan ini aku ngerasa ada yang gak beres di antara kita. Mas, kamu jangan diam aja dong. Ini masalah penting yang harus kita omongin. Dari dulu aku gak pernah dengar kamu komplain tentang diri aku. Tentang penampilan aku.
cara bicara aku, atau yang lainnya. Jangan gini dong, Mas. Kamu menghukum aku dengan perilaku kamu yang seperti ini. Pulang pagi, gak ada kabar. Tak bisa seperti ini dong, Mas. Diangkat sih teleponnya. Mas Reno sebenarnya mau kemana ya? Kok gak bilang aku dulu? Mana perginya sama Mona lagi?
Kamu menikah sama Reno mengincar hartanya kan? Astagfirullahaladzim, Kak, aku nggak begitu. Aku menikah sama Mas Reno karena aku cinta sama Mas Reno apa adanya. Bahkan saat Mas Reno masih mandiri dan belum dapat warisan. Kamu gak usah sandiwara deh. Mulai sekarang kamu gak usah minta macam-macam sama Reno. Kamu tuh ya udah gak kerja, nyusahin lagi. Minta rumah mewah, barang-barang mewah. Apaan kamu? Aku nggak pernah minta itu semua, Kak. Itu semua kemauannya Mas Reno. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Jangan mentang-mentang Reno punya harta yang banyak karena warisannya, kamu seenak-enaknya sama dia. Saya gak akan membiarkan itu. Ingat itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kak Rika tega nuduh aku yang bukan sih? Mas, kamu dari mana aja sama Mona? Kok kamu nggak ngabarin aku dulu? Aku telepon juga nggak diangkat. Aku habis nunjukin kantorku ke Mona. Mulai sekarang, Mona yang akan jadi direktur di perusahaanku. Ya, aku nurutin saran kamu dulu. Ternyata kamu benar. Aku nggak jago memimpin perusahaan. Akhirnya kamu ikutin saran aku. Mona, maaf ya aku berprasangka buruk sama kamu. Iya, gak apa-apa kok. Tapi emangnya Mona bisa jadi direktur perusahaan Mas Reno? Aku kira Mona hanya ibu rumah tangga biasa. Nah, kita udah sampai rumah sayang. Kamu capek ya? Maafin mama ya. Mama harus banyakin jalan biar kamunya tetap sehat. Selamat pagi. Pagi? Apa betul ini rumahnya Pak Reno? Betul, ada apa ya? Saya dari bank, mau menagih hutang Pak Reno. Hutang? Ya, Pak Reno sudah 3 bulan tidak membayar angsuran. Dan saya hubungi sangat sulit, makanya saya datang kemari. Ini ada tulisan. Juta, Pak. Betul. Sampaikan kepada Pak Reno. Apabila dia tidak membayar angsuran, maka saya akan sita semua aset-aset yang dijaminkan. Permisi. Ya Allah.
Semua ini apa, Mas? Kenapa kamu masih nyicil rumah kalau semua uang warisan kamu itu masih banyak? Emangnya kemana uang warisan kamu yang selama ini kamu simpen? Mas, jawab dulu pertanyaan aku. Kamu nggak perlu tahu urusanku. Aku perlu tahu urusan kamu, Mas, karena aku ini istri kamu. Dan aku pengen kamu jawab yang jujur. Semua ini gara-gara kamu. Aku lakuin ini semua untuk kamu. Aku nggak pernah minta semua. Aku nyicil rumah mewah ini untuk kamu. Kamu yang ngasih aku hadiah itu. Kemana warisan kamu? Jangan-jangan selama ini kamu masih belum berubah. Kamu masih foya-foya sama teman-teman kamu. Iya kan? Itu bukan urusan kamu. Suka-suka aku mau diapain. Karena uang itu bukan uang kamu. Ya Allah, kenapa Mas Reno tega nyembunyiin semua ini dariku? Ini buku rekeningnya Pak, terima kasih banyak. Aduh, tabunganku hampir habis. Uang dari mana untuk bayar cicilan rumah? Rumah itu kan aku beli buat Asti. Ya berarti Asti yang harus bayar. Ngapain aku pusing begini? Asti! Asti! Iya, Mas, aku di sini. Ada apa, Mas? Mana rekening tabungan kamu? Buat apa? Buat bayar tagihan rumah ini. Rumah ini kan rumah kamu juga. Jadi kamu wajib nyicil juga. Ya aku nggak punya uang sebanyak itu, Mas. Lagi pula kan uang aku kumpulin buat biaya persalinan nanti. Aku nggak mau tahu. Daripada rumah ini disita, lebih baik kamu ikut nyicil juga. Mas, kamu ngapain? Mas, jangan, kamu ngapain sih, Mas? Nggak ada. Mas, kamu tega banget sih, Mas. Kamu taruh mana buku rekening kamu? Jangan kamu ambil rekening tabungan aku dong, Mas. Itu kan buat biaya calon bayi kita. Aku nggak peduli sama calon anak kita ya. Yang aku butuhkan semua uang kamu. Tega banget sih kamu ngomong kayak gitu. ATM aku jangan dong, Mas. Gimana nanti biaya aku bayar kan kalau kamu ambil semua? Pelit banget kamu. Nanti aku ganti. Yang bikinin rekening ini siapa? Aku kan? Dan aku tahu PIN ATM kamu. Tolong, Mas.
usah dibilangin ya. Masih aja nyusahin Reno. Maksud kakak apa? Masih nanya lagi. Dengar ya, dulu Reno punya utang ratusan juta sama saya, tapi belum dibalikin. Tiap tadi alasannya selalu kamu yang kebanyakan maunya. Minta ini, minta itu, semua harus dipenuhi. Aku nggak pernah kayak gitu, Kak. Justru malah sebaliknya, Mas Reno nggak pernah kasih aku apa-apa. Malah sebenarnya aku juga pengennya hidupnya sederhana dan nyuruh Mas Reno berhemat. Kamu yang harus tanggung jawab. Karena kamu, Reno jadi ngutang-ngutang sama aku. Kak, Mas Reno nggak pernah kasih aku apa-apa. Tolong percaya sama aku. Semua yang dibilang sama Mas Reno itu nggak benar. Aku juga sekarang udah nggak punya uang lagi karena semua uang aku diambil sama Mas Reno. Aku nggak mau peduli. Kamu harus lunasi semua utangnya. Kalau nggak aku laporin kamu ke polisi. Iya kan, nanti aku bayar semuanya, tapi aku butuh waktu ya buat lunasinnya. Aku tunggu secepatnya. Enak banget ya. Aku seneng deh. Setiap malam kita makannya kayak gini, Mas. Coba tinggal pesen, terus nunggu datang deh makanannya. Emangnya Arman nggak pernah ngajakin kamu makan di tempat kayak gini? Pas Arman tuh beda banget sama kamu, Mas. Dia bisanya cuma nyuruh aku ke pasar, terus masak sendiri di rumah. Kalau makan kayak gini ya paling sekali-sekali, Mas. Ya karena uang Arman itu nggak lebih banyak dari uangku. Jadi dia nggak mungkin kan ngajakin kamu terus makan di tempat mewah kayak gini. Tapi aku bisa kok terus ngajakin kamu di tempat mewah kayak gini. Soalnya kan uangku banyak. Iya deh, Om dari yang banyak uang. Tega banget ya kamu. Jual nama aku buat minjem uang ke kakak kamu. Kamu bilang aku banyak permintaan. Aku nggak pernah kayak gitu ya, Mas. Jadi aku minta tolong sama kamu, kamu jelasin semuanya ke kakak kamu. Dan bayar semua utang-utang kamu. Kamu ini ngeselin ya. Aku baru aja pulang, kamu langsung ngomel-ngomel. Kalau aku punya uang pasti udah aku bayar. Jadi sama ini yang aku takutin tentang kamu itu benar ya, Mas. Kamu masih boros dan suka faya-faya. Terus sekarang gimana caranya kamu bayar utang ke kakak kamu? Gak tahu, aku pusing, aku capek, aku mau tidur. Banget sih kamu kelempar semua tanggung jawab kamu ke aku. Tinggal ini harta aku satu-satunya yang tersisa. Aku udah gak tahu mau gimana lagi. Aku bakal kasih semua perhiasan ini ke Kak Rika buat ngelunasin semua hutangnya Mas Reno.
Ini sih masih belum cukup buat melunasi utangnya. Paling cuma setengahnya yang lunas. Tapi hanya itu yang aku punya, Kak. Aku udah gak tahu lagi mau cari kemana. Bukan urusanku. Pokoknya kamu cepat lunasi utangnya atau aku seret kamu ke kantor polisi. Ya Allah, harus kemana lagi aku nyari uang buat bayar semua hutangnya Mas Reno. Ada kembang di bajunya Mas Reno. Kamu tahu Mas, waktu itu bukan aku. Kamu ngambek kan, suka ngambek, Bray. Kamu, bukan aku. Kamu bukan aku. Bagaimana? Iya, aku balas. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku mimpiin Mas Reno sama Mona ya? Ya Allah. Daripada aku mikirin yang enggak, lebih baik aku salat deh. Ya Allah, tolong berikanlah hamba petunjuk-Mu untuk hamba bisa terlepas dari semua masalah yang menimpa hamba. Tolong mudahkan hamba, ya Allah, untuk melunasi semua hutang-hutang suami hamba. Dan hamba juga memohon kepadamu, tolong bukakanlah pintu hati suami hamba, agar dia dapat lebih bertanggung jawab atas sikapnya. Dan tolong kembalikan suami hamba seperti dulu, ya Allah, yang begitu sayang dengan hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Kau udah selarut ini Mas Reno masih belum pulang juga ya. Kenapa sekarang kamu selalu terlambat pulang, Mas? Apa yang sebenarnya kamu lakuin di luar sana? Kan mobilnya Mas Reno. Ngapain di depan rumahnya Mona? Jangan-jangan Mas Reno. Selama ini kamu udah sering beliin aku baju-baju, tas brandy. Pasti uang kamu habis banyak. Demi kamu, aku gak peduli soal uang. Aku akan kasih kamu berapapun yang kamu mau. Jadi selama ini uang kamu habis buat belanjain dia, Mas? Iya, emang kenapa? Kamu gak suka? Tega banget kamu, Mas.
Kamu udah bikin aku pusing mikirin gimana caranya aku ngelunasin semua tanggungan utang kamu yang kamu lempar ke aku. Kamu udah buat aku menderita. Aku sampai terpaksa korbanin uang aku buat bersalin, Mas. Aku sampai terpaksa korbanin perhiasan aku untuk bayar semua utang-utang kamu. Tapi apa yang kamu perbuat? Kamu malah ngabisin semua uang-uang kamu buat perempuan ini. Kamu jangan nunjuk-nunjuk Muna sembarangan. Aku cinta sama dia. Dan aku siap mengorbankan apapun untuk dia. Harusnya kamu itu berkorban buat aku, Mas, bukan buat dia. Aku ini istri sah kamu. Kalau kamu gak suka aku berkorban apapun untuk Mona, gampang. Sekarang juga aku talak kamu. Selesai kan? Ngapain kamu masih di sini? Kamu lupa kalau aku udah talak kamu. Talak kamu nggak berlaku, Mas. Karena aku masih hamil. Jadi aku tetap di sini. Terima kasih ya Pak. Dan ini sertifikat rumahnya.
Terima kasih banyak, Bu. Saya menempati rumah ini kemungkinan minggu depan. Jadi Bu Mona bisa membersihkan dulu barang-barang yang tersisa. Baik, Pak. Saya pamit dulu. Silakan. Ya, Pak. Mona ngejual rumahnya. Terus dia mau tinggal di mana sekarang? Apa dia udah punya rumah baru di tempat lain? Ya Allah, kenapa mereka tega ngelakuin ini semua sama aku? Bisa-bisanya Mas Reno tergoda sama Mona. Apa kurangnya aku dibanding Mona? Jadi benar, Reno udah ninggalin kamu. Mas Reno lebih memilih tetangga rumah aku. Tega banget sih Reno. Padahal kamu ini kan lagi hamil besar. Di mana Reno? Hah? Kalian siapa? Kenapa tiba-tiba masuk rumah saya? Saya ini temannya Reno. Dan Reno sudah berutang sama saya 50 juta rupiah. Sampai sekarang belum dibayar. Di mana keberadaan Reno? Hah? Mas Reno nggak ada di sini. Mas Reno udah lama pergi, saya juga nggak tahu kemana perginya. Jangan bohong, tapi kamu mau sembunyikan Reno, iya? Hah? Saya benar-benar nggak tahu di mana Mas Reno. Mas Reno nggak ada di sini. Udah, mendingan kita acak-acak biar Reno keluar. Reno! Reno! Astagfirullahaladzim, saya ngomong jujur. Mas Reno nggak ada di sini. Iya, Asti tuh nggak bohong. Reno! Siapa Reno? Bu Asti, sudah beberapa bulan ini suami ibu menunggak cicilan rumahnya. Kalau begini terus, kreditnya bisa macet. Sekarang cepat bayar. Atau ibu bisa tinggalkan rumah ini. Tapi saya udah benar-benar nggak ada uang. Semua uang dan perhiasan saya sudah saya pakai buat bayar hutang suami saya di tempat lain. Berarti sekarang juga ibu tinggalkan rumah ini. Bayar hutang Reno sekarang! Kalau kamu nggak mau bayar, kamu ikut kami ke kantor polisi, mau? Hah? Sti, kalian tuh bener-bener gak punya hati nurani ya? Kalian gak lihat Asti tuh lagi hamil besar. Lagian masalah kalian gak sama Reno, kenapa kalian nyakitin Asti sih? Mau ngelahirin nih. Serius, kamu tahan ya. Kalian kenapa diem aja? Cari taksi lah sekarang. Alhamdulillah, bayinya sehat, lengkap, dan cantik. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Sus. Suster, bayinya bawa ke rumahnya. Arman, kamu sudah bebas. Saya bebas karena sebuah tuduhan palsu yang nggak punya bukti kuat kalau saya melakukan malpraktek. Semua tuduhan itu dilakukan sama Reno. Sekarang Reno dalam pencarian polisi. Mas Reno yang ngelakuin itu semua. Aku gak nyangka Mas Reno sekejam itu. Terus kenapa kamu gak pulang? Aku gak pulang karena Mona punya hubungan sama Reno. Setelah aku selidiki, barulah aku tahu kalau Mona mantan pacar Reno. Dulu Reno ditinggal menikah sama Mona. Setelah saya ditahan, Reno masuk ke Mona dan ingin bersama lagi. Aku turut prihatin ya. Aku juga turut prihatin sama kamu.
Reno ninggalin kamu di saat kamu hamil. Pasti berat kan? Bunga. Dinda. Kami dari kepolisian membawa surat penangkapan untuk saudara Reno atas laporan palsu dan pencemaran nama baik terhadap saudara Arman. Ini maksudnya apa, Mas? Jadi apa yang kamu bilang dulu soal Mas Arman mau praktik itu bohong? Aku melakukan ini semua karena kamu. Karena aku cemburu sama Arman, aku ingin memiliki kamu seutuhnya. Tega kamu itu. Jahat kamu. Lepasin saya nggak mau di penjara. Pak Reno, mari ikut kami ke kantor. Nanti bisa dijelaskan di kantor. Aku nggak nyangka Mona tega ngelakuin ini. Dia jual rumah dan klinik yang udah aku bangun dari nol. Mas Arman. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku pasti cinta sama kamu. Dan aku mau kembali sama kamu, Mas. Mas Reno udah bohongin aku, Mas. Dia yang mengarang semua cerita dan melaporkan kamu ke polisi dengan tuduhan malpraktik. Maaf, Mona. Aku nggak bisa lagi sama kamu. Aku udah move on dari kamu. Dan aku nggak punya perasaan lagi sama kamu. Lebih baik kita masing-masing. Mas, aku mohon, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Mas. Jangan tinggalin aku, Mas. Pasti aku minta maaf karena di rumah sakit belum bisa menerima tenaga kesehatan yang baru. Jadi kamu belum bisa bergabung. Kalau memang seperti itu, ya nggak apa-apa, mau gimana lagi. Nanti aku coba cari pekerjaan di rumah sakit lain aja. Apalagi saat ini, aku udah resmi berpisah dengan Mas Reno. Kamu nggak perlu cari kerja lain di tempat lain. Maksud kamu gimana ya? Tadi bukannya kamu bilang di rumah sakit kamu udah nggak ada lowongan pekerjaan? Jadi gini,
beberapa bulan lalu aku udah ngebangun klinik aku yang baru. Ntar lagi juga selesai. Kamu mau kan jadi perawat di klinik aku yang baru? Mau banget. Makasih ya. Sama-sama. Asti, akhirnya ketemu juga kamu. Kamu nggak bisa kemana-mana lagi sekarang. Sekarang cepat, lunasi sisa utang kamu. Kak, semua itu kan bukan utang-utang aku, tapi utang-utangnya Mas Reno. Aku nggak pernah minta dibeliin rumah ataupun barang-barang mahal. Semua itu karena gaya hidupnya Mas Reno yang boros. Aku nggak percaya. Yang aku mau, lunasi semua utangnya. Maaf Mbak, berapa utangnya? Biar saya lunasin. Gak perlu, Mang. Nggak apa-apa, biar aku yang bayar. 50 juta. Ya, nomor rekeningnya. Biar aja. Ini nomor rekening. Saya udah transfer 50 juta. Saya mau Mbak jangan ganggu Asti lagi. Gak masalah. Permisi. Man, makasih banyak ya. Aku janji nanti aku akan lunasin semua utang-utang aku. Kamu gak usah pikirin itu, Asti. Permisi, Dok. Maaf, saya baru bisa bayar segini. Tapi saya akan segera lunasin uang yang dokter pakai buat bantuin saya lunasin utangnya Mas Reno. Nggak perlu, Asti. Asti, aku nggak mau terima duit kamu. Tapi aku berharap kamu menerima aku untuk jadi suami kamu. Kamu mau kan jadi istri dan ibu dari anak-anakku nanti? Dan aku udah siap untuk jadi ayah dari anak kamu. Aku udah jatuh cinta sama kamu semua.